Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita menjadi tenang, hati kita yang tadinya galau menjadi bisa fokus kembali, dan juga kita bisa menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia tentu saja memiliki pengharapan, memiliki cita-cita, memiliki harapan yang bisa jadi bisa sudah terwujud, ada yang belum terwujud, dan ada yang masih perlu diperjuangkan. Nah, oleh karena itu bagi semua sahabat Taman Surga yang sudah berjuang, berjibaku secara lahiriah, manjada wajada, maka teruskanlah. Tetapi jangan lupa, ketika doa kita belum terkabul, ketika permohonan kita belum diijabah, maka senantiasa harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Maha Kuasa berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dalam artian mudahnya, barang siapa yang punya cita-cita, barang siapa yang punya pengharapan, barang siapa yang punya hajat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah yang Maha Kuasa akan mengabulkan semua permohonan kita. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, yang barangkali sampai hari ini belum terkabul doanya, belum tercapai apa yang dihajatkan, doa kita sulit terkabul, maka saya mengajak kepada semua sahabat Taman Surga untuk melakukan hal ini sekarang. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah terkabulnya dan juga diijabahnya doa yang kita panjatkan. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat yang baru saja bertemu atau bergabung dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta bisa mendengarkan video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan Anda tekan sekarang.
Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, silakan Anda tekan loncengnya, lalu tekan lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian, maka Anda telah terhubung dengan kami dan bisa mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika ada video terbaru yang kami update. Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama dari video terbaru kami. Dan kabar baiknya yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi amal jariah bagi Anda, karena telah membantu, mensupport, dan memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berdakwah. Dan tak lupa kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu. Dan kepada semua pendengar yang setia mendengarkan channel YouTube Taman Surga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan semua dosa yang telah kita lakukan sejak akil balik sampai sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal baik, amal soleh, dan juga ibadah kita, serta Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga melancarkan rezeki kita, melunasi hutang kita, dan juga memberikan solusi dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita cahaya iman, Islam, dan juga ihsan, sehingga kita diberikan kenikmatan dalam beribadah dan juga bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ketika ada doa kita yang sulit terkabul, maka ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Dan tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bisa meraba-raba dan tentu saja itu belum tentu seperti apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita boleh melihat ya, barangkali salah satu dari sekian faktor yang menjadi penyebab doa kita belum terkabul adalah adanya dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah bertaubat, misalnya dari maksiat sudah taubat, kemudian kita melaksanakan dosa-dosa yang lain sudah berhenti, sudah bertobat, tetapi kok belum terkabul doanya, barangkali masih ada dosa-dosa yang lain yang tidak kita sadari, yang ternyata masih menjadi penyumbat dari aliran rezeki, aliran pengabulan doa kita. Nah, salah satu di antaranya adalah rasa marah, rasa kecewa, rasa benci, dan juga semua emosi negatif yang kita miliki kepada seseorang. Yang bisa jadi dia pernah mendolimi kita, pernah berbuat dolim kepada kita, pernah menyakiti hati kita, pernah membuat kita ibaratnya dirugikan. Nah, terkadang kita sulit memaafkan. Bibir ini terkadang sudah mengatakan saya memaafkan kamu, tetapi ternyata batin kita, jiwa kita, raga kita ternyata belum memaafkan. Nah, hal ini bisa menjadi penghalang dari terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Sahabat, dulu ketika saya belajar ilmu mengenai hipnotis dan hipnoterapi, ada salah satu metode terapi yang namanya adalah forgiveness terapi atau terapi memaafkan kesalahan orang lain, terapi mengikhlaskan semua kebencian yang kita miliki. Dan benar sekali saudara, ketika
kemarahan, rasa marah, rasa kecewa, rasa benci itu ketika kita pendam, maka itu bisa menjadi penyakit. Di dalam fisik juga bisa menjadi penyakit, di dalam pikiran juga bisa menjadi penyakit yang namanya psikosomatis. Dan di dalam ilahiyah, maka itu bisa menjadi penyebab dari salah satunya rezeki kurang lancar, masalah selalu ada, dan doa belum terkabul. Nah, oleh karena itu, ketika dulu saya pernah belajar hipnoterapi dan juga pernah mengajar hipnoterapi, ada salah satu metode yang namanya forgiveness terapi atau terapi memaafkan. Nah, dan ternyata memang luar biasa sahabat, begitu seseorang itu mau memaafkan, mau mengikhlaskan kesalahan orang yang telah mendolimi kita, ternyata efeknya sangat dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, yang pernah saya lihat sendiri, ternyata hal itu bisa menjadi penyembuh dari penyakit psikosomatis yang dideritanya. Dan yang kedua, bisa menjadi wasilah atau pelancar dari sakit-sakit fisik yang diderita karena memendam emosi tadi. Dan yang ketiga, mudah-mudahan bisa menjadi lebih mudahnya terkabulnya doa-doa karena Allah menjadi ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Nah, di sini sangat dianjurkan menjadi orang yang pemaaf. Jadi begitu ada orang lain yang berbuat dolim kepada kita, baik dia sudah meminta maaf ataupun belum, tugas kita yang pertama adalah memaafkan, mengikhlaskannya, dan ridho kepada perbuatannya, karena itu merupakan sudah suratan takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh menyimpan emosi, dan tidak boleh memendam yang namanya luapan-luapan emosi negatif tersebut. Silahkan dipraktekkan, hari ini ingat-ingat, mungkin tetangga kita, saudara kita, teman kita, atau mungkin malah orang tua kita atau anak kita yang sering membuat Anda marah, sering membuat Anda jengkel, malam ini pastikan sebelum tidur kita sudah memaafkan mereka semua dan kita sudah mengikhlaskannya. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang telah ditimbulkan oleh mereka kepada kita. Tidak peduli seberapa dolimnya mereka kepada kita, tugas kita sekarang adalah memaafkan, mengikhlaskannya. Semoga dengan demikian maka energi positif akan mengelilingi kita dan kita akan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua hajat kita menjadi lebih mudah terkabul. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.